Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi. Teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran untuk beberapa hari ke depan. So, simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya. So, sekarang kita akan langsung masuk ke chartnya. Let's go! Oke teman-teman, sebelum kita membahas saham-saham yang akan kita analisa, sebelumnya gue mau ngebahas tentang IHSG dulu. Jadi kemarin kan IHSG sempat hijau gitu ya, terus merah, terus akhirnya terakhirnya ditarik sampai merah 0,54%. Jadi teman-teman itu nggak usah kaget gimana-gimana, karena kan kita udah lihat ya bahwa IHSG ini emang berada di resistnya. Jadi dia belum kuat nih ngebentur, masih kebentur aja, belum bisa nge-breakout dari 7.220-an. Jadi dia makanya turun lagi, kemungkinan besar sampai ke 7.068. Terus kalau misalnya kita bisa lihat juga ya bahwa ini bursa luar juga merah-merah banyak nih teman-teman. Kita ngeliat Dow Jones juga minus 3,3%, mantap ya. Terus ya banyak lah, ntar gue akan cantumin nih, teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi ya kita hati-hati dulu sementara ini, jadi kita belinya jangan full power teman-teman. Money manajemennya silakan dipraktekkan untuk di kejadian sekarang. So kita lihat juga bahwa MACD ini juga udah mau dead cross, yang dimana stokastik juga mau dead cross di area jenuh beli. Jadi be careful, kemungkinan besar IHSG bisa sampai sini. Ya hopefully kalau IHSG breakoutnya lebih bagus gitu ya. Tapi kalau dia turun ke sini ya kita siapin cash aja buat beli-beli saham yang berpotensi. So, sekarang kita akan masuk ke analisa kita seperti biasa. Yang pertama, ada yang request mau analisa Kino gitu ya. Oke, Kino kita buka. Kino Indonesia. Nah, Kino ini sebetulnya kalau kita lihat ini dia downtrend ya teman-teman, dia downtrend gitu ya. Tapi yang kita mau lihat adalah Kino ini terjadi divergence dengan MACD-nya. Harganya terus turun, tapi MACD-nya terus naik. Yang dimana kalau teori divergence ini maka menandakan bahwa ini adalah teori reversal gitu ya. Ini adalah teori reversal, harga terus turun, MACD tapi naik. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sini, dan hari ini ya kita lihat kemarin Jumat ya, bukan hari ini, Kino closing doji. Video kemarin udah gue bahas tentang doji, yang dimana doji ini adalah seller sama buyer kuat, yang dimana ini adalah bisa tanda reversal, habis turun banyak terus doji kemungkinan reversal gitu ya. Dan akhirnya doji terus divergence, stokastik berada di jenuh jual tapi masih dead cross, hopefully dia golden cross. Jadi untuk Kino gue mau nunggu dia berhasil, dia break dulu dari high-nya dia kemarin. High-nya Kino kan kemarin itu 2280. Jadi kalau dia berhasil ke 2300 gue baru mau entry. Yang dimana sebetulnya pergerakannya berpotensi sampai ke resisten di sini. Jadi dari teori divergence itu dia berpotensi sampai high-nya selama divergence terjadi, kan high-nya itu di area sini ya sini lah, berarti 31% untuk potensinya Kino. Coba kita lihat Broksum-nya ya, distribusi atau akumulasi. Oke, dilihat 26 Agustus dia big distribusi tapi low volume teman-teman, perhatiin ya. Big distribusi AKBK foreign nih, foreign ngejual 760 miliar 760 juta 189 juta, ini mana AK sama BK nggak mungkin duitnya segini, ini bisa jadi 0, berapa persennya duit mereka gitu ya. PDCC juga belinya masih juta-jutaan. Jadi kalau kita mau entry ya lagi-lagi harga kita jangan jauh-jauh dari mereka, tapi kalau gue pribadi gue akan nunggu dia sampai dia breakout 3000. Kalau misalkan dia breakout 3000 baru gue entry gitu ya. Stop lossnya bisa dibuat di bawah sini juga boleh. Nah 6%an gitu ya, 5-6%an. Potensinya 31%. Menurut teman-teman Kino menarik gak sih untuk kita buy gitu ya? Oke, silakan komentar menurut teman-teman gimana. Sekarang kita lanjut ke saham berikutnya. Ada yang request juga, kita akan analisa saham BBYB. Oke, BBYB. Nah ini adalah saham BBYB. Nah BBYB kan kemarin sebetulnya dia udah bikin inverted head and shoulders tapi nggak berhasil breakout, dia malah turun. Jadi kalau untuk BBYB sekarang emang stokastiknya menarik ya, stokastiknya menarik, dia golden cross di area jenuh jual, ini mana orang nggak bakal jual lagi, harusnya beli. Dan dia juga terus bikin
higher low ya, teman-teman bisa lihat ini swingnya ya. Ya dia naik gitu ya, naik. MACD-nya emang sekarang lagi dead cross, tapi udah mulai berkurang. Teman-teman bisa sendiri lihat dari volumenya yang naik nih. Ya, minus lama-lama berkurang. Ya hopefully dia bakal comeback stronger gitu ya, bakal reversal. Terus kita lihat ya, kalau kita mau beli BBB simple. Sebetulnya kan di sini dia bikin ascending triangle ya teman-teman ya. Kalau dia bikin reversal gini, ini gue tarik sampai segini aja nih. Nah ya. Padahal itu teman-teman bisa lihat lah, itu juga tetap resist. Cuman gue mau ngeliat kenapa gue gambar gini, biar teman-teman bisa ngeliat di sini ada ascending triangle-nya. Jadi ini kita tarik pola ascending triangle ya buat BBYB. Kita tarik ke sini ya. Potensinya dia sampai ke area sini. 1735. Kenapa gue gambar di sini posisi longnya, yang teman-teman mau ya sebelum breakout gue mau ambil potensi dia reboundnya ini nih, jadi bisa jual di resistnya. Jual di resistnya aja masih berpotensi 14%an, resiko 6%, sorry. Di jual kalau misalkan dia jebol dari trendline ascending triangle ini. Kenapa? Kalau jebol ya takutnya downtrend lagi sampai sini. Better ya wait and see dan jual dulu kalau misalkan emang jebol. Tapi kita buy kalau dia berhasil nge-break high-nya kemarin. High-nya 1270. Berarti kita beli kalau dia berhasil nge-break dari situ 1275 atau 80 lah, 2 tick biasanya supaya dia valid. Nah, berarti resikonya 8%, potensinya 11%-an. Buat ke resistnya ya, kalau dia breakout dari situ dia lebih mantap lagi. Kita bisa lihat potensinya dia sampai sini ya, kita ambil posisi long lagi. Kalau kita buy-nya dari sini, maka berpotensi sampai 34%, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, ya nanti 1280 ya. Nah, sip, 36% target BBB. Kalau kita lihat juga itu adalah supportnya dia nih di sini nih tuh. Tertarik ya, ketemu ya, ini targetnya si BBB. Stochastic golden cross masih di lama-lama mau mengkuat gitu ya. Menurut teman-teman BBB menarik gak? Ini ada pola reversal dia nih, menurutku sih lumayan menarik. Coba kita lihat broksumnya ya, BBB tak. Oke, normal akum, small distribusi, netral. Jadi BB udah mulai beli nih 1240 di 9,3 miliar. YUBK yang pada ngejual di 1236, 1240. Jadi menurut gua ya BBB sekarang kalau teman-teman mau ikutin harga bandar ya nggak beda jauh ya, 1230 sekarang dia 1240, bahkan lebih murah. Tapi kalau gua pribadi gua akan nunggu dia berhasil break dari high-nya dulu supaya gua benar-benar mastiin dia reversal. Karena kita lihat juga MA50 itu 1245 teman-teman. Dan sekarang dia 1230. Kalau dia nggak berhasil bertahan di atas MA50 ya kecil kemungkinannya dia bakal lanjut atau nge-break ascending triangle ya, bisa jadi dia malah turun dari ascending. Jadi gue nggak mau beli langsung, jadi gue mau pastiin dia berhasil break dulu. Gak apa-apa dapat harga lebih mahal sedikit, tapi pasti gitu ada momentumnya, ada volumenya di sana. Nah, jadi seperti itu untuk BBB. Menurut teman-teman gimana? Apakah BBB menarik? Silakan komentar. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya. Itu saham SMRA gitu ya, Summarecon Agung. Nah, ini saham properti yang mau gue bahas. Karena kemarin itu gue sempat bahas tapi dia nggak berhasil breakout SMRA. Ya, dia bikin pola ini, berarti benar waktu itu gue sempat bikin kemungkinan kalau dia nggak berhasil breakout dengan volume gede gimana dia akan bikin cup and handle. Dan kelihatannya sih dia udah setengah jalan nih teman-teman bikin cup and handle. Dia udah koreksi-koreksi, dia bertahan di sini dan dia mau candle. Dan hari ini dia bikin doji. Habis turun doji. Ya. Stokastiknya udah golden cross di area jenuh jual yang menandakan SMRA kemungkinan besar naik nih sampai 655. Lagi-lagi kalau emang teman-teman mau beli SMRA sebelum breakout, maka ya TP cepet ya boleh buy, terus stop lossnya kalau dia close di sini. Tapi risk and rewardnya 1:1. Kalau dia beneran sampai neckline ya dapat 5%-an. Kalau enggak ya 5,6% juga stop lossnya. Seperti itu. Tapi kalau lebih mantap lagi ya tungguin ya breakout gitu ya, tungguin breakoutnya dari neckline-nya. Berarti kita belinya tunggu 625
Ya benar ya, 67 665. Nah, 665 ya. Soalnya kan neckline-nya di 655. 665 kita beli masih berpotensi sampai 15%. Kita lihat 15% dari mana? Ya kita lihat dari jarak cup and handle-nya dia. Simple. Ya, tuh ya. 15% ya. Stochastic golden cross, MACD masih dead cross tapi volumenya udah mengecil ya. Udah mengecil. Menurut teman-teman menarik gak sih SMRA? Coba kita lihat proxumnya juga. SMRA 26 Agustus small distribusi, big distribusi, normal distribusi. Jadi distribusinya lagi-lagi cuman 2,9 miliar, 2,2 miliar gitu ya. Pembeliannya 2,2 miliar sebetulnya sebanding nih teman-teman. Makanya dibilang normal aja. Intinya tapi distribusi tetap gitu ya. Ya lagi-lagi seperti ini proxumnya karena low volume, belum ada yang tertarik banget ke sektor properti ini gitu ya. Nah, jadi kita manfaatkan untuk trading cepat, jual 5% boleh juga. Pas dia breakout berarti ada momentum di sana ya, kita boleh join. Menurut teman-teman SMRA menarik gak? Silahkan komentar. Sekarang kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu saham ENRG. Ya, Energi Mega Persada. Energi Mega Persada. Nah, waktu itu kan sempet gue bikin analisa, dia bikin ascending triangle nih. Tapi dari teori kalau dia bentuk ascending triangle sampai udah ujung begini biasanya udah nggak valid, dan beneran dia nggak breakout nih. Jadi nggak beli sama sekali ya, harusnya dia nggak breakout sama sekali, dan dia turun jebol dari pattern ascending triangle di tanggal 16 Agustus. Teman-teman bisa lihat ya, jebol ya ke bawah, akhirnya melanjutkan penurunan. Jadi ascending triangle-nya gue delete dulu, anggap aja ini udah nggak terjadi polanya. So yang sekarang terjadi adalah ini adalah dia candle merah terus tek ketahan di MA 100, yang dimana MA 100 juga salah satu dari supportnya yang lumayan kuat, dan dia rebound dengan candle hijau 2 kali dengan volume yang 2 kali lipat lebih besar gitu ya. Jadi ini bertanda tanda-tanda reversal untuk ENRG gitu ya. Kita bisa lihat juga bahwa di sini ya adalah resistnya dia. Ini ya, ini support set gitu ya, kita tarik ke sini. Nah, sebetulnya dia di sini. Nah, teman-teman lihat stokastiknya berada di jenuh jual dan dia golden cross, MACD terus melemah tapi udah mau menandakan penguatan nih. Teman-teman bisa lihat volumenya berkurang sedikit ya, dari ini makin gede, ini berkurang, menandakan more reversal. Jadi untuk ENRG kalau gue pribadi, gue akan nunggu dia breakout dulu dari MA50-nya. MA50-nya itu 254 atau 205 ya, 254 ya. Jadi kalau dia berhasil breakout dari sana, maka berpotensi untuk melanjutkan kenaikan gitu. Jadi teman-teman untuk energi tunggu dia berhasil breakout dulu kalau gue pribadi gitu ya. Jangan buy sekarang, kecuali dia besok dikasih koreksi ke MA 100 ya, kita boleh buy on weakness. Tapi lagi-lagi ya stop loss ya, kalau kita buy on weakness ya, kalau dia kasih koreksi ke 234 stop lossnya di sini 9% ya. Ya gede juga gitu, gede juga kalau dia jebol di bawah 9%. Kalau pokoknya intinya candle ENRG ini nggak berhasil bertahan di atas MA 100 atau dia jebol, maka berpotensi turun sampai MA 200. Nah, tapi kalau dia berhasil breakout dari MA 50, maka berpotensi untuk melanjutkan kenaikan sampai ke resist ini dan juga resist yang di sini untuk ENRG. Seperti itu. Coba kita lihat proxumnya ENRG. Kita lihat ya, ENRG ini di normal akung, ZP udah beli 14,3 miliar, tapi NI YPLG jual juga 9,9 miliar, 3,8 miliar. ZP beli di 244, 14,3 miliar. YU 7 miliar di 242. Coba kita lihat ENRG hari ini close 244. Kemarin Jumat dia close 244. Jadi teman-teman kalau kita mau beli ya area 244 sampai 238 masih boleh. Stop loss kalau udah jebol dari MA 100 itu ya. Kalau udah jebol dari 218, 216 lah baru udah stop loss. Nah, tapi kita itu lihat dari candle kan. Kalau misalnya kita ngeliat dari sini kan, ini adalah area support dia juga, teman-teman. Nah, ini kan supportnya dia juga. Jadi kalau untuk beli sekarang gue rada-rada ragu gitu ya. Jadi gue maunya nunggunya dia breakout lah intinya. Kalau dia beli sekarang tuh rada-rada ragu. Kita mau stop loss
lewat sini juga kedalaman sampai berapa belas persen. Jadi tunggu breakout. Seperti itu. Menurut teman-teman gimana NRG? Silahkan komentar. Oke teman-teman, jadi sekian dari analisa saham kita pada hari ini. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan dalam trading maupun berinvestasi. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk support terus channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan bagikan video ini ke rekan-rekan yang lain jikalau video ini dirasa bermanfaat supaya channel ini makin bertumbuh dan channel ini makin bermanfaat untuk lebih banyak orang. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika masih ada salah-salah kata. Thank you. Salam cuan. Bye-bye.